Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih sehat-sehat ya? Tetap semangat? Nah, mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada bernafas, kemudian tumbuh, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsang, dan bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Misalnya, ketika kalian kelas 1 dan kelas 3 sekarang ini tentu ada perbedaan pada ukuran tinggi dan berat badan kalian dan pastinya akan selalu bertambah. Yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya memperbanyak keturunan. Nah, cara makhluk hidup berkembang biak itu berbeda-beda. Ada yang bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Berikut beberapa contoh cara berkembang biak. Yang pertama bertelur, contohnya ada ayam, bebek, burung, ikan, dan katak, dan lain sebagainya. Kemudian melahirkan, misalnya seperti manusia, sapi, kuda, kelinci, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Yang ketiga bertelur melahirkan, misalnya ikan hiu, salamander, kadal, kuda laut, ikan pari, dan lain sebagainya. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Contoh makhluk hidup pemakan tumbuhan, misalnya sapi, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian contoh makhluk hidup pemakan hewan, misalnya singa, harimau, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian contoh makhluk hidup pemakan segala, misalnya beruang, orang utan, manusia, dan lain sebagainya. Pemakan segala artinya makhluk hidup pemakan hewan dan pemakan tumbuhan. Yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya, daun putri malu akan menutup jika disentuh dan buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, ini contohnya daun putri malu, sedangkan ini adalah buah pada pohon pacar Cina. Kemudian, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, seperti ini. Kemudian, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, seperti ini. Yang keenam, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Makhluk hidup misalnya manusia. Nah, ini berjalan dengan kaki. Kemudian ada burung. Burung terbang menggunakan sayap. Kemudian ada ikan. Ikan berenang menggunakan sirip. Dan cicak itu merayap menggunakan kaki. Terima kasih.
selanjutnya kita gambar sirip atasnya dan siripnya. Nah, setelah ikannya jadi, kita bisa menambahkan hiasan lainnya. Misalnya kalau di air kelihatan ini ya, gelembung. Kemudian kita bisa gambar kupu-kupu, kita gambar tanaman air. Seperti ini. Ustazah akan mewarnai ikannya terlebih dahulu. Nah, ada tips untuk menggambar. Itu kalian siapkan beberapa macam warna supaya gambarnya terlihat lebih bagus. Nah, ini Ustazah siapkan warna merah, kemudian oranye dan kuning. Nah, cara mewarnainya bagaimana Ustazah? Nah, kita mewarnainya yang paling gelap terlebih dahulu ya, warna paling gelap. Nah, misalnya merah. Dan mewarnainya itu dengan cara ini ya, melingkar. Nah, supaya warnanya nanti tidak terlihat putih-putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan warna oranye. Kita tumpuk supaya warnanya tercampur. Nah, seperti ini. Kemudian kita tumpuk dengan warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Salah satunya ada apa? Bergerak. Nah, mari kita pelajari kombinasi gerak. Ada apa aja kombinasi gerak ya? Yang pertama ada gerak lokomotor. Yang kedua gerak non lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu apa Ustazah? Gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Sedangkan gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari tempat asalnya. Nah, mari langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama, gerakan lokomotor. Nah, misalnya Ustazah berjalan ke depan, kemudian Ustazah mundur ke belakang. Nah, kemudian Ustazah berjalan ke kanan, kemudian Ustazah berjalan ke kiri. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang coba kalian sebutkan apa saja jenis-jenis makhluk hidup. Ya, jenis-jenis makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat apa? Ayo, coba sebutkan. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Sudah pada hafal kan surah Al-Ikhlas? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas tadi disebutkan bahwa dialah Allah
pepohonan serta tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Masih ingat kalian bagaimana bunyi sila pertama dari Pancasila? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Jika kita memiliki seorang teman yang berbeda keyakinan dengan kita, apakah kita boleh mengejeknya? Tidak boleh. Apakah kita boleh memusuhinya? Tidak boleh, karena hal itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Dan Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang suka mengejek atau memusuhi sesama. Allah lebih mencintai orang-orang yang saling menyayangi dan saling menghargai. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Mulai dari yang pertama tadi, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa ya? Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-cirinya apa? Masih ingat ada 6 ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Kemudian, kita tadi juga belajar tentang hal yang dekoratif. Masih ingat apa dekoratif itu? Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan supaya permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, kemudian kita tadi juga belajar tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Nah, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu berpindah tempat atau bergerak.